Setiap manusia, apapun profesinya, apapun rasnya, agama, jenis kelaminnya, usia, asalnya, marganya, pasti membutuhkan hiburan. Dan salah satu hiburan yang mau kita bahas di sini adalah komedi. Bukan rahasia umum lagi bahwa dalam satu dekade belakangan ini salah satu industri yang paling berkembang adalah industri komedi itu sendiri. Beberapa data menunjukkan bahwasannya komedi menjadi konsumsi teratas bagi masyarakat. Hal ini dinilai wajar karena kebutuhan manusia untuk tertawa adalah fitrah alamiahnya. Semua pasti punya, walaupun takarannya yang berbeda-beda setiap pribadi individunya. Tak terkecuali Rasulullah itu sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau tertawanya itu dengan cara tersenyum, dan senyumnya itu lebar. Namun terkadang sampai-sampai taringnya itu terlihat, bahkan terkadang gerahamnya juga kelihatan. Beliau itu amat sangat jarang sekali tertawa terbahak-bahak. Namun bukan berarti tidak pernah, karena ada kondisi di mana beliau itu tertawanya sampai terlihat gigi gerahamnya, mulutnya terbuka lebar, dan suaranya terdengar sampai keluar dari tempat beliau berada. Rasulullah itu punya komediannya sendiri kok. Bahkan dikatakan tidaklah Rasulullah sedang bersedih, jika orang ini datang, niscaya Rasulullah akan tersenyum. Siapa dia? Namanya adalah Nu'man atau Nu'aiman bin Amr bin Rafa'ah atau bin Rifa'ah bin Harits bin As-Sawad bin Ghanam bin Malik bin Bani An-Najjar dari Ansor Al-Ansori, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berasal dari Madinah. Orang ini adalah seorang yang dikenal jenaka, menyenangkan, tapi meski begitu watak mulia khas sahabat tetap ada loh dalam diri dia. Mulia, dia pemberani. Komedian itu kan memang biasanya identik main-main, gak serius, males, ibadahnya aras-arasan, sholatnya gak khusyuk, penakut. Nu'aiman itu gak begitu orangnya. Dia ini as-sabiqunal awalun, suka bercanda, tapi kalau giliran serius, ya serius. Buktinya ikut perang Badr, Uhud, Khandaq, dan perang-perang lainnya. Bahkan ia hadir dalam Baiat Aqobah terakhir, baiat kedua, bersama dengan 70 orang lainnya dari golongan Ansar. Meskipun orangnya ya seneng guyon, sampai-sampai ada yang mengatakan kalau Abdurrahman bin Auf itu masuk surganya merangkak karena terlalu banyak hartanya, Nu'aiman ini masuk surganya dengan tertawa. Betapa Nu'aiman ini berharap atas cintanya Rasulullah. Suatu hari Nu'aiman itu pergi ke pasar. Dia pergi ke pasar, ketika ia memilih sesuatu, ada yang menyebut makanan, ada yang menyebut madu, bahkan ada riwayat yang menyebutkan pedang. Atau mungkin kejadian ini berkali-kali dengan beragam variasinya itu. Dia pilih yang terbaik karena dia tahu betapa sukanya Rasulullah sama madu ini. Jadi dia harus kasih yang terbaik buat Rasulullah. Maka ia membawanya kepada Rasulullah setelah dapat madu yang terbaik di kediaman Aisyah pada saat itu. Jadi sahabat itu punya kebiasaan kalau mau ngasih hadiah sama Rasulullah, nunggu Rasulullah itu ada di rumahnya Aisyah. Nah, datanglah Nu'aiman ke rumahnya Aisyah, diketok tok 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 tok. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Masuklah, ya Rasulullah, ini aku hadiahkan kepadamu ya Rasulullah. Rasulullah ya senang bukan main. Mungkin pikir beliau, Masya Allah, Nu'aiman miskin, pengangguran, tapi masih sempat-sempatnya ngasih hadiah istimewa. Seperti betapa senangnya beliau, sebab beliau memikirkan, ya Allah, betapa sayangnya Nu'aiman sama Rasulmu ya Allah. Keluar Nu'aiman, datang tuh penjual madu dari pasar itu, datang kepada Nu'aiman, nanya, Nu'aiman, mana madunya? Kan belum dibayar. Kata Nu'aiman, aku hanya membawakannya untuk Rasulullah.
Kemudian Nuaiman pergi. Bingung nih si pedagangnya ini, bingung gitu. Aku harus gimana ini? Ditunggu-tunggu kok lama, Rasulullah nggak keluar-keluar, mau nagih kok nggak sopan ini Rasulullah. Sampai pada akhirnya si pedagang ini memberanikan diri untuk berbicara kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, tolong dong berikan bayaran kepadaku. Berikan bayaran kepada aku sebagai pemilik madu tadi. Lah Rasulullah kaget dong, nggak ngerti Rasulullah. Bingung-bingung Rasulullah, terbingung-bingung Rasulullah. Bertanya-tanya kan, barang apa, barang yang mana gitu loh. Yang tadi, yang dikasih sama Nuaiman, dipanggil lah Nuaiman. Barang yang mana Nuaiman? Barang yang aku kasih tadi, madu. Iya madu. Bukannya kamu bilang tadi memberikannya kepada aku sebagai hadiah? Nuaiman kemudian menjawab, iya benar, wallahi ya Rasulullah, aku benar-benar pengen ngasih hadiah kepada kamu. Hanya saja sebenarnya Rasulullah, saking aku ingin yang ngasih kepada kamu, tapi aku ini gimana ya, nggak ada duitnya. Jadi aku ngasih aja kepada engkau, adapun sisanya aku berharap biar engkau yang menyelesaikan. Pembayarannya aku serahkan kepada engkau ya Rasulullah. Semoga aku mendapatkan taufik dan kebaikan atas hadiah yang aku berikan kepadamu ya Rasulullah, dan aku mendapatkan kecintaan darimu. Ketawa Rasulullah. Ini hadiah macam apa ini, coba kayak gini nih. Dan beliau pun akhirnya ngebayar haknya pedagang tersebut. Di kisah yang lainnya, datang seorang utusan Badui untuk menemui Rasulullah SAW untuk mencari tahu tentang Islam, belajar Islam nih ceritanya. Dan menderumkan untanya, ikat untanya, diparkirkan ini deprok di depan rumah Rasulullah. Untanya ini bukan sembarang unta, bukan main, sangat bagus, sangat indah, tegap, besar badannya. Lalu berkata sebagian sahabat kepada Nuaiman yang lagi nongkrong di depan rumah Rasulullah, wih, seandainya kamu nyembelih unta itu, wah, kita bisa makan besar itu, enak banget itu, kita bisa pesta. Namanya juga bercanda, wajar kan? Kita ini kalau punya temen yang lucu, yang suka bercanda, komunikasi kita itu juga bakal terpengaruh sama dia. Kita kalau ngobrol sama orang yang suka bercanda ini pasti bawaannya pengen bercanda, jarang seriusnya. Nah tapi ini Nuaiman itu orangnya random. Rasul aja dikerjain gitu loh. Orangnya gak ketebak, sebagaimana rumus komedi kan gitu. Makin gak terduga patahannya terhadap ekspektasi umum, maka makin lucu. Makin jauh jarak dari bayangan manusia, patahannya itu semakin jauh, maka semakin ger gitu loh, makin pecah. Di saat orang serius dia bercanda, di saat orang bercanda dia serius. Ketika para sahabat yang berjaga kemudian nongkrong di depan Rasulullah, ngelanjutin nongkrong, tiba-tiba Nuaiman ngambil pisau, disembelih beneran tuh untanya milik tamu Rasulullah. Para sahabat pun terbengong-bengong lah, bingung lah kok disembelih beneran lah. Kemudian kata Nuaiman, nih kalian mau masak apa silahkan. Nuaiman kemudian pergi. Ketika Arab Badui itu sudah selesai ngobrol sama Rasulullah, dia keluar mau pulang. Ya Rasulullah, untaku kok disembelih. Ya Muhammad, untaku kok udah tersembelih begini. Ini gimana ceritanya? Ya Rasulullah juga gak tahu. Rasulullah pun keluar kaget, nanya siapa yang ngelakuin ini gitu loh. Para sahabatnya jawab Nuaiman. Akhirnya mau gak mau Rasulullah mengganti untanya, bahkan disebutkan Rasulullah mengganti lebih daripada seharga unta yang bagus tadi, agar citra Islam di mata orang Badui yang mau belajar Islam ini gak rusak begitu saja gara-gara Nuaiman. Lalu Rasulullah bersungut-sungut mencari Nuaiman. Di mana nih Nuaiman? Nuaiman mengetahui akan hal ini, akhirnya dia lari sekencang-kencangnya untuk bersembunyi dari Rasulullah. Terus mereka kejar-kejaran nih, sampai akhirnya Nuaiman meminta izin masuk ke rumah Duba'ah bin Az-Zubair bin Abdul Muthalib dengan berkata, aku sedang dikejar-kejar orang yang ingin mencelakaiku nih, tolong diriku ini. Kebingungan Duba'ah, lah siapa yang mau mencelakai seorang sahabat di negeri Madinah? Madinah ini kalkir, Madinah ini seperti tungku api. Orang jahat masuk Madinah ini jadi baik, orang baik masuk Madinah jadi tambah baik.
Nggak ada orang berani yang melakukan, nggak ada orang yang berani melakukan kejahatan di sini. Lah siapa gitu? Bingung gitu loh. Kata Nuaiman, ya pokoknya kalau ada orang yang mencari aku itu orangnya mau nyelakain aku. Kamu jangan ngomong-ngomong apa-apa ya pokoknya. Jangan ngomong aku ada di mana. Aku izin, aku mau sembunyi. Baiklah, kata Dubaah. Nuaiman kemudian menegaskan lagi, termasuk Rasulullah ya. Nah, kok Rasulullah? Bingung lah Dubaah. Kok Rasulullah? Gak mungkin lah Rasulullah pengen menyelakai diriku. Ngapain juga Rasulullah sampai jauh-jauh ke sini? Dan Dubaah cuma berpikir, ya maksud Nuaiman ini mungkin sekedar penegasan agar menjaga rahasia, bahkan sekalipun Rasulullah tolong tetap dijaga rahasianya. Ya udah, oke lah, santai-santai lah si Dubaah dan sembunyilah Nuaiman. Dan betapa terkejutnya Dubaah ini gak lama setelah itu datang Rasulullah beserta rombongan yang sedang sweeping nyari Nuaiman. Di mana Nuaiman, kata Rasulullah? Lah, bingung dong Dubaah. Apakah dia di sini, kata Rasulullah? Nggak dikasih tahu ini Rasulullah. Dikasih tahu jatuhnya ingkar janji kan, serba salah ini. Sebenarnya Dubaah ini benar-benar bingung nih, masalah apa? Akhirnya Dubaah mengatakan, aku nggak tahu ya Rasulullah, tapi tangannya itu menunjuk kemana arah Nuaiman itu sembunyi. Lalu Rasulullah memohon izin untuk masuk dan diizinkan, dan beliau pun mendapatkan Nuaiman bersembunyi di dalam parit yang ditutupi tumpukan kayu-kayu bakar dan pelepah kurma milik Dubaah itu tadi. Lalu beliau mengeluarkan Nuaiman dan menanyai, apa yang menyebabkan kamu berbuat kayak gitu Nuaiman? Itu unta orang, kenapa kamu sembelih? Ia kemudian menjawab, orang-orang yang menunjuki diriku itu yang nyuruh ya Rasulullah. Orang-orang yang ngasih tahu yang nyembelih itu Nuaiman, itu orang yang nyuruh aku. Akhirnya Rasul cuma bisa ketawa-ketawa lah sambil membersihkan debu di wajah Nuaiman sembari menegaskan kepada Nuaiman bahwasanya ada larangan untuk memanfaatkan sesuatu yang bukan menjadi haknya. Di candaan yang lainnya lagi, Rasulullah punya sepupu dari pamannya atau saudara Abdullah yang bernama Haris. Orang tersebut juga merupakan saudara sepersusuan dari Nabi. Ya, Haris punya sepupu, Haris punya anak yang menjadi sepupunya Nabi. Dan orang ini juga termasuk sepersusuannya Nabi dari Halimah As-Sa'diyah. Tapi orang yang dimaksud ini nggak masuk Islam. Masuk Islam ini nanti belakangan pas Fathul Makkah. Nah, sepanjang rentang itu sepupu Nabi ini menjadi musuh agamanya Nabi, berada di barisan seberangnya Nabi Muhammad SAW. Nama orang ini adalah Abu Sufyan bin Al-Harith bin Abdul Muthalib. Nah, di sini nanti kita akan melihat Nuaiman memberikan inspirasi dunia bahwasanya komedi itu bukan sekedar hiburan, tapi juga ia menjadi alat berbahaya untuk politik, propaganda, penyebaran opini, membangun narasi. Bahkan komedi itu bisa dipergunakan untuk perang, khususnya dalam ranah Ghazwul Fikr atau Saywar. Nuaiman ngerti akan hal ini. Lawang komedinya bukan sekedar komedian kok. Komediannya Rasulullah jelas bukan kaleng-kaleng. Suatu ketika Nuaiman bertemu Abu Sufyan bin Al-Haris ini, lalu berkata kepadanya, wahai musuh Allah, kamu telah mencaci tuannya kaum Ansor. Hati-hati kamu. Siapa orang itu? Namanya Nuaiman bin Amr. Kamu nanti cari orangnya, minta maaf sama dia. Celaka kamu kalau kamu diam aja. Jadi Nuaiman ini sebenarnya orang biasa, dia pengangguran, kemudian dia melakukan perang lewat komedi gitu loh. Hati-hati kamu sama pembesar Ansor namanya Nuaiman. Aku cuma memperingatkan kamu ya. Aku gak pengen kamu celaka. Yaudah aku pamit ya, pergi. Kemudian pergi Nuaiman. Setelah pergi, ada orang yang ngasih tahu kepada Abu Sufyan ini. Tahu nggak orang yang berkata seperti itu tadi siapa? Gak tahu siapa. Nah, itulah Nuaiman bin Amr. Lah, dia bukan membesar toh, bukan, dia orang biasa. Maka terkejutlah Abu Sufyan. Sepele sih sepertinya, tapi dalam hal peperangan, hal yang sesepele ini bisa menjadi sangat mempengaruhi mental lawan. Ketika lawan berhasil ditundukkan lewat perang urat saraf seperti ini, bahkan berhasil dilecehkan di depan umum, kalau nggak dia down, dia akan dikuasai oleh amarahnya sehingga nggak bisa berpikir jernih lagi. Aku pikir yang
dilakukan oleh Nuaiman ini keren banget sih. Cuman sepertinya perlu keseriusan oleh para ahli di bidang ini untuk meneliti hal-hal yang semacam ini lebih banyak lagi dan lebih dalam lagi. Candaan Nuaiman yang berikutnya diperkirakan sekitar 1 tahun sebelum wafatnya Rasulullah. Abu Bakar As-Siddiq pergi ke Basrah untuk berdagang bersama dengan Nuaiman dan Suwaibit. Jadi minta izin kepada Rasul untuk ngajak Nuaiman dan Suwaibit bin Harmalah, yang mana ia adalah seorang Quraisy, Nuaimannya Ansor. Nuaiman ini bukan orang Quraisy, bukan seorang yang pekerjaannya sebagai pedagang. Jadi Abu Bakar minta izin kepada Rasul untuk membawa Nuaiman semata-mata dalam rangka untuk menghidupkan suasana sepanjang perjalanan safar yang cukup lama ke Basrah. Saat itu semua sudah dikasih tugas. Orang yang ikut tuh dikasih tugas sama Abu Bakar. Abu Bakar kan pemimpin safarnya, kecuali Nuaiman. Lah tugasku apa? Kata Abu Bakar, kamu bebas ngelakuin apa aja lah. Yang penting safar ini ada kamu, aku udah senang. Adapun Suwaibit bertanggung jawab atas perbekalan yang mereka bawa. Berkatalah Nuaiman suatu ketika, karena dia nganggur kepada Suwaibit. Abu Bakar lagi ngurusin dagangannya itu, Abu Bakar lagi pergi. Lapar nih, nganggur, nggak ngapa-ngapain, bingung. Makan dong, kasih makan dong. Kan aku bebas ngelakuin apa aja. Wah, aku juga nggak ngapa-ngapain juga, nggak ada tugas. Tapi Suwaibit ini orangnya amanah banget. Suwaibit kemudian mengatakan, astagfirullah, Nuaiman, nggak boleh, belum waktunya makan. Aku nggak akan kasih kamu makan, tapi nunggu Abu Bakar datang. Izin dulu sama Abu Bakar, karena ini makanan bukan hakku juga. Aku coba disuruh jaga. Kemudian Nuaiman maksa, tapi tetap gagal. Nuaiman kemudian mengatakan, hati-hati kamu ya. Kamu kalau gini terus tak bikin marah kamu ya. Aku akan bikin gara-gara sama kamu. Wah, kaget nih Suwaibit nih. Nuaiman, kamu mau ngapain Nuaiman? Dia ya agak nggak kebayang kalau Nuaiman sudah bilang kayak gitu, karena Rasulullah aja dikerjain gitu. Tamunya Rasulullah aja dikerjain, apalagi kalau cuma Suwaibit. Lalu ia pergi ke dalam pasar nih. Nuaiman pergi ke pasar. Di versi yang lain ada yang mengatakan Nuaiman mendatangi sebuah kafilah dagang. Lalu ia mendatangi sekumpulan orang-orang yang berjualan di dalam pasar itu, berjualan budak, dan berkata, dilihat-lihat harga di sana, harganya variatif nih. Ada budak-budak itu kan harganya mahal ya. Lalu Nuaiman mengatakan, belilah dariku budak Arab mahir, bisa baca, fasih lisannya, murah. Harganya cuma sekedar 10 ekor unta saja. Tentu harga normalnya itu berkali-kali lipat. Lebih dari 10 ekor unta. Bisa 100, bisa 200, 300. Ini budak manusia. Nah, Nuaiman cuma menjual 10 ekor unta. Maka mereka heran, apa benar ada harga budak yang harganya cuma 10 ekor unta? Ya soalnya, kata Nuaiman, soalnya dia punya kecacatan. Kecacatan apa? Cacatnya adalah dia itu suka nggak sadar posisi. Dia suka ngehalu jadi orang merdeka. Jadi bisa jadi nanti kalau kalian menjadi majikannya, dia akan sering berteriak mengatakan, aku orang merdeka, aku orang merdeka, aku orang merdeka. Oh, kata calon pembelinya, bukan masalah. Yaudah, ini 10 ekor unta aku beli ya. Oke lah. Diantarlah orang-orang itu oleh Nuaiman kepada Suwaibit. Lalu Nuaiman menunjukkan itu budakku itu yang sedang jaga makanan itu, ambil. Nah, itu budaknya, tangkap. Jangan hiraukan kalau dia membantah ataupun melawan ya. Oh, siap. Orang-orang pun mulai mengepung nih Suwaibit, mulai ditangkap, diikat, dibawa. Seketika Suwaibit berteriak, lu apa-apaan ini kalian? Aku ini bukan seorang budak, kenapa aku diikat? Aku ini orang merdeka. Orang-orang, lah bener, cacat nih. Iya. Nggak usah berlagak, majikanmu sudah bilang tentang kekurangan kamu yang suka ngaku-ngaku merdeka ini. Apa pula ini? Dan kemudian makin cepat diikat dan dibawalah Suwaibit. Nah, adapun Nuaiman, dia sekarang punya banyak uang. Banyak dia bisa beli makanan, dia bisa beli minuman, dia bahkan merencanakan untuk beli hadiah buat Rasulullah, karena dia memang suka ngasih hadiah buat Rasulullah. Senang dia sama Rasulullah, cinta sama Rasulullah. Ketika Abu Bakar pulang, udah tiba waktunya makan nih, harusnya dicari-cari nih Suwaibit mana ya? Orang-orang juga pada nggak tahu gitu loh. Ini udah sangat lapar. Kemudian Nuaiman mengatakan, aku udah jual seharga 10 ekor unta buat Suwaibit sebagai budak.
Loh kok bisa gitu? Kata Abu Bakar, loh kok bisa gitu? Mana-mana untanya? Diambillah untanya, kemudian dikembalikan kepada penjualnya dan Suaibit dibebaskan oleh Abu Bakar. Pulang dari Syam, kisah ini diceritakan oleh Abu Bakar kepada Rasulullah SAW. Parah ini Nuaiman nih bikin gaduh seperti ini, bla bla bla. Ketawa Rasulullah sampai gigi geramnya kelihatan lagi. Nampak dari para sahabat yang bersama juga ketawa-tawa. Sampai-sampai selama 1 tahun ke depan, semenjak peristiwa itu, setiap Rasulullah ada tamu disebutkan, beliau senantiasa menceritakan kisah Nuaiman menjual Suaibit sebagai budak untuk menghidupkan suasana dalam perjamuan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah Nuaiman ya. Keisengan Nuaiman ini gak berhenti di zaman Rasulullah saja. Bahkan Rasulullah udah wafat, zaman Abu Bakar, zaman Umar, sampai zaman kekhilafahan Utsman bin Affan sekalipun ini ada cerita keisengannya. Adalah Makramah bin Naufal yang telah berusia 115 tahun. Sehingga pada saat itu sudah hilang penglihatannya. Karena saking tuanya, gak ada operasi katarak pada saat itu. Lalu ia pada saat itu sedang berjalan, berdiri mondar-mandir, muter-muter gak jelas, bolak-balik gitu di masjid. Kenapa? Karena ingin buang air kecil. Biasanya sahabat yang sudah kakek-kakek, udah jadi pak tua ini didampingi oleh anaknya sebagai penunjuk jalan. Namun pada saat itu anaknya sedang pergi ke pasar untuk membeli kebutuhan mereka. Akhirnya Makramah ini karena sudah nggak nahan, berinisiatif sendiri mencoba peruntungan untuk pergi mencari toilet. Zaman itu toiletnya nggak kayak sekarang. Zaman itu toiletnya itu bisa di tengah gurun. Yang penting jauh dari pemukiman. Kalian bisa gali kemudian buang air di situ. Yang penting jauh dari pemukiman, nggak dilihat sama orang. Nanti bersucinya bisa bawa pakai air yang dibawa atau pakai dedaunan atau bebatuan yang ibaratnya kalau sekarang jadi tisunya lah. Nah, udah capek mondar-mandir nih, Makramah di Arab itu kan ya sekali lagi air itu sulit ya. Dia mondar-mandir, kemudian dia ngerasa kayaknya sudah jauh dari pemukiman nih, kayaknya dia bisa kencing nih. Jadi kencingnya itu asal gak dilihat orang, asal jauh dari pemukiman. Karena instalasi air itu jangan kita samakan di sini, apalagi zaman dulu ya, di Arab pula. Dia pikir udah aman, dia pasang ancang-ancang nih untuk kencing nih. Seketika para jamaah yang ada di dalam masjid, dia berteriak, Makramah ini masjid, ini masjid. Dia pikir ngerasa udah jalan jauh, nggak tahu dia cuma jalan mondar-mandir di dalam masjid. Lalu Nuaiman berdiri, langsung megang tangan Makramah, dibawalah Makramah untuk bergeser, kemudian didudukkan. Ya dasar Nuaiman ini sesat sebenarnya. Didudukkan, ya sebenarnya masih di dalam masjid, cuman di sisinya yang berbeda doang gitu loh. Dia jalan muter-muter masjid, kemudian di sisi yang lain didudukkan. Sini kayak kalau mau kencing di sini bisa kencing. Dan kemudian si kakek tua ini lah akhirnya udah mau ngangkat jubahnya lagi nih, dia mau jongkok, mau kencing lagi. Jamaah berteriak lagi, masjid. Jamaah itu heran, kenapa engkau bersikuku mau kencing di masjid Pak Tua? Lah Makramah, lah ini masjid Rasulullah. Innalillah. Makramah itu kemudian geram, siapa tadi yang membawa aku di tempat ini? Hah? Dia bilang bisa kencing di sini. Para jamaah serentak kemudian mengatakan, ya Nuaiman. Makramah kemudian berkata, sungguh jika aku nanti ketemu Nuaiman, aku akan pukul dia pakai tongkatmu ini, sungkatku ini sekuat tenaga. Kabar itu pun terdengar sampai kepada Nuaiman. Dia pun akhirnya berdiam diri beberapa saat untuk menemui Makramah ini, dicari ini Makramah ini. Di satu hari setelah sekian lama Makramah ini mencari-cari, bertanya sana kemari tentang Nuaiman. Nuaiman malah mendekatinya dan berkata kepada Makramah ini, si kakek tua ini, apakah kamu tadi ada urusan sama Nuaiman kek? Si kakek jawab, iya, yuk
aku antar kek ke Nuaiman. Nuaiman pun menggandeng si kakek ini masuk ke dalam sebuah masjid yang kebetulan di dalam masjid itu ada Khalifah Utsman sedang menunaikan sholat sunnah. Digandenglah kakek itu berdiri di dekat Utsman yang saat itu sedang sujud. Lalu Nuaiman duduk dan mengatakan, di bawahmu ada Nuaiman kek, itu orang yang sedang kamu cari. Nah, normalnya manusia tentu saja Nuaiman bukan orang yang nganterin dong. Berarti dia cari-cari dong, kakeknya cari-cari mana ini orang yang bukan orang yang nganterin, yang dalam jangkauan pukulnya ini. Wah, ada orang nih. Ada orang nih, seonggok orang nih. Lalu dipeganglah kuat-kuat tongkatnya, diayunkan sekuat tenaga dengan full power kepada Utsman, dipukulkan yang sedang sholat. Cepletak. Utsman sendiri gak bisa, selama percakapan itu Utsman gak bisa noleh karena dia sedang fokus sholat, dia sedang khusyuk, gak bisa noleh, gak bisa ngejawab. Dia pasrah aja nerima pukulan ini, ceplak sampai patah tongkatnya. Maka orang-orang pun terkejut. Kakek, kenapa kamu pukul Amirul Mukminin? Terkejutlah kakek. Amirul Mukminin? Mana? Yang aku pukul ini Amirul Mukminin. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Gemeterlah si kakek. Tadi ada orang yang mau mengantarkan aku sama Nuaiman, yang aku pengen bikin perhitungan akibat kesalahannya Nuaiman kemarin. Lalu dia memberitahuku Nuaiman ada di sini. Lalu aku pukul sekuat tenaga. Nah, kenapa bisa-bisanya yang aku pukul itu Amirul Mukminin ya? Katanya orangnya di sini. Orang-orang pun mengatakan orang itu gak salah, kayak orang yang nganterin kakek tadi itulah Nuaimannya. Ya Allah, kata kakeknya, demi Allah aku tidak akan percaya lagi sama manusia sejak hari ini. Dan di sisi lain, Utsman ini orangnya lembut, pemalu, sambil nahan sakit. Utsman mengatakan sebagaimana apa yang dikatakan oleh Rasulullah ketika orang-orang kecewa sama Nuaiman. Jangan sakiti Nuaiman, jangan laknat Nuaiman. Sungguhnya ia ini seseorang yang mencintai Rasulullah. Wallahu a'lam bishawab.